Mudah-mudahan niat ikhlas kita dalam rangka menuntut ilmu diterima oleh Allah SWT sebagai ibadah. Kemudian salawat dan salam mari kita perbanyak untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dulu 12 Rabiul Awal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan oleh ibunya Siti Aminah 571 Masehi. Masehi juga tahun 2025 itu Masehi no. Di Nabi kita lahir dulu 571 Masehi. 2025 dikurang 571 berapa tahun ya? Siapa cara matematik? Dan 1446 Hijriah ya. Ini 1446 Hijriah. Itu Nabi kita waktu hijrah kan situ etongnya. Di sebelum itu ada berapa tahun menjelang itu etong. Kemudian ibu bapak kita berselawat ke Nabi kita dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Malam kini topik mana ada boleh Rabiul Awal ya. Mulai sonjo jako masuk ke hari lah tiba do boleh Rabiul Awal. Kalau Nabi kita dulu lahir do boleh Rabiul Awal hari noyan. Dan tahun kini tibanya do boleh Rabiul Awal hari Jumat. Ya. Potang Komi siang Jumat. Kalau kita lahir tanggal berapa? Lo beda tanggal lahir. Tak kenal ya. Kalau tak beda tak kenal tanggal lahir itu mudo ya wak uye ketik ya wak hingga pemalih ya beribadah. Tapi kalau beda tanggal lahir wak lah tu kira gila dokter mati gitu ya. Itu guna ulang tahun kelahirannya. Tidak sekadar bahagia selamat panjang umur saja ya. Selamat panjang umur, bertambah umurnya. Iya bertambah umur wak. Iya bertambah habis. Iya bertambah habis. Bertambah habis. Nah biasa tahun 2024 dulu 3 tahun lain jaga awak di perkumpulan ni. 2024 atau 1445 Hijriah. Inilah 1446. 1445 dulu 3 tahun lain jaga awak dari perkumpulan. Potong setahun berarti tinggal jaga ni. Tu kok 3 tahun ni. Ya. Kok 3 bulan? Kok 3 hari? Tak lama dah. Itulah maka obeh awak tanggal lahir awak adalah bagau umur awak dan Nabi bagalo umur inyo meninggal. Balo kecil Nabi umur umat dan kecil Nabi sekitar umur dan puluhnya. Itu nak kebanyakan. Bahkan sebelum sampai sebanyak umur Nabi lah banyak yang pulang. Ya.
Ibu-ibu bapak, kini wak baca nasab dan keluarga besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasabnya kok ada bangso atau keturunan. Nampak kamu nasab Nabi kita sallallahu alaihi wasallam terbagi ke dalam 3 klasifikasi. Masuk gini klasifikasi. Yang pertama yang disepakati oleh ahlus siyar wal ansab atau para sejarawan dan ahli nasab. Ada nasabkannya yang pertama yaitu urutan nasab beliau hingga kepada Adnan. Itu les sepakat satu orang masuk itu. Dan kedua yang masih diperselisihkan antara yang mengambil sikap diam dan tidak berkomentar dengan yang berpendapat dengan pendapat itu, yaitu urutan nasab beliau Nabi kita Muhammad SAW dari Ati Adnan hingga Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu agak diperselisihkan. Ya, banyak yang gua tahu itu deh. Ada yang ketiga. Yang ketiga yang tidak diragukan lagi bahwa di dalamnya terdapat riwayat yang tidak sahih. Tidak sahih. Tidak ragu. Tidak diragu oleh. Yaitu urutan nasab beliau mulai dari atas Nabi Ibrahim alaihissalam hingga Nabi Adam alaihissalam. Nah itu indah basuh pun ada desa sejarawan ada bahwa keadaan bahwa sejarah itu aja itulah pendapat sejarawan. Kalau masalah keturunan tadi kan sejarah. Nah, tapi walaupun aja itu pengen itu keterangannya. Adapun yang pertama, klasifikasi pertama, Nabi kita Muhammad SAW adalah anak Abdullah. Itu nama pertama. Abdullah anak Abdul Muttalib. Abdul Muttalib itu nama aslinya Syaibah. Ya. Syaibah itu anak Hashim. Hashim itu nama aslinya Amar. Hashim Jeko anak Abdul Manaf. Ya. Saya nama aslinya Al-Mughirah. Abdul Manaf Jeko anak Qusay. Qusay Jeko nama aslinya saya Zaid. Qusay Jeko anak Kilab. Kilab anak Murrah anak Ka'ab anak Lu'ay anak Ghalib anak Fihir. Nah, itulah yang dijuluki sebagai uang Quraisy. Jadi natasawu jago keturunan Nabi kita Muhammad SAW asal-asalnya dari bapak-bapaknya itulah disebut uang Quraisy Mekah. Yang kemudian suku itu dinisbatkan kepadanya kepada nama-nama orang jago. Ya. Kemudian Fihir jago anak Malik jago anak Nadar jago nama aslinya Qais. Kemudian Nadar atau Qais jago anak Kinanah jago anak Khuzaimah jago anak Mudrikah itu nama aslinya Amir. Mudrikah atau Amir itu anak Ilyas anak Mudar itu anak Nizar anak Ma'ad anak Adenan. Nah, itu yang pertama
pendapat yang disepakati de ahli sejarah nalejoleh nyo. Tentu banyak buku-buku lain, kitab-kitab yang lain. Ya, kau nak terbaca nyo. Itu nasab Nabi menurut ahli sejarah dalam klasifikasi pertama. Dah oleh Pak Ibu nasab Nabi sampai ke Adnan juga. Ndak ya. Dah awak nasab awak. Nah, awak Nasir anak Maridun anak Sa'ad Obeh ni. Obeh le ciknya Datuk on Obeh. Datuk itu Obeh. Bak di awak ada orang Tanamo le ya. Sedangkan Buya Sa'ad ndak Obeh orang Datuk ni. Buya Sa'ad bin Tinta. Tinta ko bin Sa'ad. Siapa? Tak dore, baca dalam buku tak dore. Tapi kalau orang Mekah sakuang-kuang 3 katih. Kalau tak salah kata buat paspor 3 katih aja. Kalau buat paspor ada 3 katih. Kalau tak salah. Jadi ibu Nabi Muhammad anak Syah, Abdullah anak Syah, Abdul Muttalib siapa namanya? Syaibah. Syaibah anak siapa? Anak Hashim atau Amar. Hashim anak siapa? Anak Abdul Manaf. Abdul Manaf anak siapa? Anak Muirah. Muirah anak siapa? Anak Qusay. Siapa nama Qusay itu aslinya? Zaid. Qusay atau Zaid itu anak Kilab. Kilab itu anak Murrah. Murrah anak Ka'ab. Ka'ab anak Lu'ay. Lu'ay anak Ghalib. Ghalib anak Fihir. Nah, orang itulah yang disebut dengan orang Quraisy. Nah, kemudian Fihir anak Malik. Malik anak Nadar. Nadar itu nama aslinya Qais. Nadar anak Kinanah. Kinanah anak Huzaimah. Huzaimah anak Mudrikah. Mudrikah anak Ilyas. Ilyas anak Mudar. Mudar anak Nizar. Nizar anak Ma'ad. Ma'ad anak Adnan. Enggak, Nabi ni. Enggak. Jadi ya jauh kurang awak dibandingkan ulama-ulama, baik ulama-ulama tahun kini. Contohnya Dr. Haji Adi Hidayat. Ini apa Qurannya? Banyak apa hadis. Kalau kau dibaca oleh kepala ya. Dia awak nasab nak pertama urusan lebih lah. Tak apa dah. Ya. Sudah tu awak tengoklah klasifikasi kedua atau urutan nasab di hati adenan. Nah, jago berapa ada? Berapa banyak jago? Etong lumayan ni ya. Abdullah, Abdul Muttalib, Hashim, Abdul Manaf, Muwirah, Qusay, Kilab, Murrah, Lu'ay, Ghalib. Sudah Ghalib, Malik, Nadar, Kinanah, Huzaimah, Mudrikah, Ilyas, Mudar, Nizar, Ma'ad, Adnan. 20 ya.
dawa sampai tigonya obeh karena cik lo nya sama jawa mau berapa siapa awaknya sanu siapa awaknya obeh ikon yang kedua klasifikasi kedua urutan nasab di atas adenan. Nah, kata ngelo ya. Adenan yang terakhir juga. Siapa bapaknya? Adat. Kalau seorang adat ya. Adat juga anak Salman. Salman anak As anak Bus bin Kimwal ya. As bin Bus bin Kimwal namo itu namo ada namo Kimbang itu Sondu itu kan namo sebelum Islam ya sebelum Islam nanti sebelum Nabi Muhammad lahirkan ya. Bin As bin Bus ya, As anak Bus anak bin anak Kimwal anak Ubay anak Awam anak Nasyid anak Hazza anak Bildas anak Yadaf anak Tabih anak Jahim ilmu Jahimna noko Jahimna kan sembarang nama dulunya Jahim anak Nahish anak Mahi anak Id anak Abkar anak Ubaid anak Adia anak Hamdan anak Sambar anak Yasribi anak Yazan anak Yalhan anak Arawi anak Id anak Disan anak Aisar anak Afnad anak Aiham anak Muqasir anak Mahis anak Zarih anak Sumai anak Mizi anak Udah anak Uram anak Kaidar anak Ismail anak Ibrahim alaihissalam. Nah, yaitu urutannya keturunan Nabi mulai dari Adnan sampai ke Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ismail itu yo kesampai ke Nabi Ismail anak Nabi Ibrahim. Nah, itu yang kedua. Yang kedua diposisikan ke itu. Tetapi nama-nama obehnya ada yang pendapat, ada yang tidak obeh gitu lah. Jadi obeh untuk dua obeh. Kemudian ada klasifikasi yang ketiga urutan nasab di atas Nabi Ibrahim. Nah, sudah Nabi Ibrahim siapa? Nah, kayak itu ya. Anak saya Nabi Ibrahim. Yang ketiga Ibrahim alaihissalam anak Azar ya. Azarnya nama aslinya, tapi disiko BN Ibrahim alaihissalam anak Tarih disiko nama aslinya Azar anak Nahur anak Sarung atau Saru anak Ra'u anak Falah anak Abir anak Salah anak Arfakhshad anak Sam anak Nuh alaihissalam anak Lami. Nah, Lami nama Pak Nabi Nuh.
Lami anak mutawaslih anak Akhnuh. Ada yang mengatakan bahwa ini adalah Nabi Idris. Ada yang mendapat bahasa Akhnuh itu adalah Nabi Idris. Itu pendapat sebagian sejarawan. Kemudian Idris juga anak Yar juga anak Mahlail anak Kainan anak Anusyah anak Sis anak Adam alaihissalam. Sampai Adam. Ada banyak obeh hidup orang. Dan Nabi itu obeh juga. Kalau Paul Nabi tunjukannya dia Jibril. Itu aja. Sebab kalau Allah kan tak ada lupa. Jadi itu ilmu Tuhan. Jadi kalau hitung dari pertama juga sampai ke Adam makanya Jakosa yang pertama 20 ya. 20 tambah yang kedua. Bakal tambah. Sudah itu sampai ke Adam. Jadi kalau lah baca-baca ibu bapak masalah Maulid Nabi, kisah-kisah Nabi, kadang-kadang timbul rindu awak jenyornya, timbul sayang awak kenyo. Aja itulah keturunan Nabi sampai ke Nabi Adam obeh hidup orang. Itu kalau orang mulia, kalau orang elok. Di preso doang anak sianya. Jadi di antara aplikasi nanti Gojeko di situ kalah di situ yang pertama Hashim kalau dokek Hashim ketiga juga adalah Nabi Muhammad anak Abdullah anak Abdul Muttalib anak Hashim. Jadi nan keempat yang ketiga Abdul Muttalib Hashim. Jadi datuk nan kedua dek Nabi Hashim. Badai bacona di kita na Hashim juga. Sebab Hashim juga lah orang namanyamu magi ai waktu orang pemukah mengajuan haji. Jadilah haji orang waktu Hashim dulu bah. Tapi belain kalau tahu kini kan tak boleh buka orangnya. Tapi kalau begitu deh tak buka kain tu dong. Buka kain tu dong. Itu cara dia dulu. Ada Islam belum Islamnya. Tapi nan Ka'bah ko tahu orang keliling situ. Siapa baginya minuman orang waktu itu deh Hashim. Sebab Hashim juga uang kayu curah. Tukang dagang Hashim juga. Tukang dagang. Itu badai orang Hashim juga itu. Namun sebenarnya Amar kan? Amar. Tapi badai nama Hashimnya. Artinya ada orang ngecen dagang tulang, ada orang ngecen tukang adu atau pom untuk buat roti deh, menjamu orang ngajon oji. Itulah kunjungnya Hashim Datuk
dari Nabi kita Muhammad SAW. Kalau latigo katea nama lah. Kalau ketigo ke bawah kali piu Kalau tigo kate ya datuk sudah tu ale. Gaye. Ada datuk gaye. Datuk le. Datuk tu datuk ah. Kau nak ketiga tu 2 kali datuk ah. Jadi nampak keturunan Nabi ko iyo elok sedo. Kau menjamu. Balik bisa menjamu. Denyo kayu, dengi tolak kayu. Tak semua juga ada. Dawa kayu itu awak seorang ni. Tapi kalau juga ada kayu tu bersoji dia je. Bersoji seorang. Nah, karena ada kayu tu dia suruh anak ni tak mampu sekolah. Dia je tu. Nah, kalau sim juga magi orang jamuan orang mengajon haji. Jadi Hasim Jago bertindak sebagai penanggung jawab atas penyediaan air minum atau sipayah dan penyediaan makanan atau rifadah untuk jamaah haji dari keluarga Bani Abdi Manaf ketika terjadi kompromi antara Bani Abdi Manaf dan Bani Abdul Dar dalam masalah pembagian wewenang antar kedua belah pihak. Ada kompromi maka Hashim dikenal sebagai orang yang hidup berkecukupan dan bangsawan besar. Dialah orang pertama yang menyediakan semacam roti yang remuk dan disiram kuah. Itu kecil napek dan lain. Inyo tukang aduk roti ko bagi kuah. Tapak mesir ni ya. Tapak mesir tu air. Itu merupakan makanan paling mewah di kalangan negara. Mewah apa tu? Ya sebab yang tapak mesir kayo. Gengsi. Jadi Hasim Jago kalau kecil nama aslinya adalah Amar. Badai namakannya Hasim. Itu sebabnya dia mau Hasim dalam buku itu dikarenakan pekerjaannya yang meremuk-remukkan roti tersebut. Madu ada roti sesuai dengan arti kata Hasim dalam bahasa Arab. Kalau lu pernah lain kan mangkein daging dari tulang. Dan Hasim Jago juga yang membuat tradisi melakukan 2 kali perjalanan perniagaan bagi kaum Quraisy ke Syam. Sebelum Hasim dulu sekalinya orang Mekah tu pengen galih ke Syam. Tapi dia dipimpin di Hasim, maka disebutnya lah 2 kali uang Quraisy itu orang Mekah itu mengalih ke Syam. Bila katanya di musim panas je dan sudah itu di musim dingin. Tanpa Hasim Jago lah besok yang galih ke Syam. Namun ketika tiba di Madinah, akhirnya menikah sama binti Umar. Kalau dalam bukunan di yang biasa hati panjang cerita dia. Caranya melamarnya sama itu. Bermimpi bagaimana? Ikut secara pendek saja.
Maka Hashim nikah dengan Salma binti Umar. Kalau cerita nak nungi besok Salma itu bang yo ngaco gak jadi pemogok nanti bolo Hashim ke pasar monggo timbo Hashim ke pasar amiga Hashim monggo kalian banyak iyo kawinan yo dan Hashim pak kawinan yo dan Hashim pak Hashimnya ko lah Nur Muhammad oke kan ya wadah juga. Jadi Salma itu salah seorang putri Bani Abdi bin An-Najjar. Di mana Hashim tinggal bersama istrinya untuk beberapa waktu. Kemudian dia berangkat ke negeri Syam. Sementara istrinya ditinggalkan bersama keluarganya sedang mengandung Abdul Muttalib. Jadi anak Hashim juga ada nama Abdul Muttalib. Di dalam kandungan Salma. Nampak Mekah itu dulu kalau hamil istrinya hanya JPT untuk biaya bersalin. Siapa kandungnya? Abdul Muttalib. Dan berada di dalam rahim atau perut Salma. Hashim akhirnya meninggal di Gaza. Salah satu kawasan di Palestina. Istrinya Salma melahirkan putranya Abdul Muttalib pada tahun 497 Masehi. 497 Masehi. Nabi lahir 571. Ibunya Salma menemukan anaknya Saibah. Namanya Saibah karena ada uban nekik kapalo satu pak karena tumbuhnya uban di kapalonya ketik oleh uban. Salma mendidik anaknya nama Abdul Muttalib juga di rumah ayahnya Amar di Yasrib atau Madinah kini. Sedangkan keluarganya di Mekah. Tidak seorang pun dari mereka yang mengetahui perihal dirinya. Bahkan ada Salma itu, tidak ada orang yang mengetahui dia keluarga dari Hashim. Hashim mempunyai 4 orang putra dan 5 orang putri. 4 laki-laki, 4 padusi. Keempat putranya tersebut adalah Asad, Abu Saifi, Nadlah, dan Abdul Muttalib. Jadi Abdul Muttalib itu anak keempat. Sedangkan kelima putrinya adalah Ashifa, Khalidah, Dhaifah, Ruqayyah, dan Jannah. Jadi setelah lahir Abdul Muttalib, maka Nur Jago lah turun ke Abdul Muttalib. Kalau sebelum Hashim mati, kan nan magi sipayah minuman atau rifatah makanan di Mekah untuk mengajikan Hashim. Tapi Hashim lah meninggal, diserahkan kepada saudaranya yang bernama Muttalib. Muttalib, saudaranya Muttalib. Tapi kalau anaknya Abdul Muttalib.
Muttalib. Kan Mutalib yang menyebut siapa Abdul Mutalib Asim. Iya. Itunya dia namai budak Muttalibnya. Abdul Mutalib. Itu bisa dulu. Jadi Abdul Manaf itu adalah seorang bangsawan disegani dan memiliki karisma di kalangan kaumnya. Kayak hebat-hebat jadi. Orang-orang Quraisy menjulukinya dengan Al-Fayyad karena kedermawanannya. Sebab makna kata Al-Fayyad adalah orang yang dermawan, murah hati. Ketika Syaibah alias Abdul Muttalib anak Salma jika menginjak usia 7 tahun atau 8 tahun lebih, Al-Muttalib pamannya merongeng berita tentang dirinya. Lantas poilahnya mencari Abdul Muttalib. Nama saya kau nama mencari Syaibah. Ketika tamu dan melihatnya, berlindanglah Imam Muttalib. Lalu anak tersebut dipeluknya, dibitunya kuya, dan dinaikkannya katih tunggangannya dan kudo untuk dibonceng. Namun kemenakannya kok Abdul Muttalib kok menolak. Damuhnya sebelum diizinkan oleh ibunya. Abu Lumpailai kalau diizinkan dari ibu sama kecil Abdul Muttalib kepada Muttalib. Pamannya Al-Muttalib kemudian memintanya agar merelakan kemenakannya tersebut pergi bersama ibunya. Tapi ibunya menolak permintaan tersebut. Tidaklah boleh sama. Lalu Al-Muttalib batutur mengecek sesungguhnya dia akan berangkat menuju tahta ayahnya Hashim, menuju tanah haram. Inyo akan dibawa ke tahta ayahnya. Barulah kemudian ibunya Salma mengizinkan anaknya dibawa. Kalau dibawa sama pajaan ya. Al-Muttalib membawanya ke Mekah dengan memboncengnya di atas unta. Unta Pak. Tingginya di belakang. Menengok hal itu, orang-orang berteriak, Abdul Muttalib. Muttalib melalui budak lagi itu main dikuncing di tingginya belakang. Indah kecilnya kau nak kenal tapi kecilnya budak. Al-Muttalib memotong sembari berkata, celakalah kalian. Nak kening kau kecil budak lain. Dia ini adalah anak saudaraku Hashim. Al-Muttalib akhirnya tinggal bersama pamannya hingga sampai dewasa. Selanjutnya Al-Muttalib meninggal di Radman. Meninggal Muttalib. Di mana meninggalnya? Di Radman, sebuah kawasan di Yaman. Dan kekuasaannya kemudian beralih kepada kemenakannya Abdul Muttalib. Meninggal Muttalib, maka turunlah kekuasaannya, kerajaannya kepada kemenakannya Al-Hashim yaitu Abdul Muttalib. Kalau Abdul Muttalib itu
Inyo minta soman bona jo ana digariskan dan ini moyang mulai dari Hashim, mulai dari Al-Muttalib, Samona, sehingga nyo mendapat kedudukan dan martabat di hati kaumnya yang belum pernah dicapai oleh para leluhurnya terdahulu. Jadi dihargai juga Abdul Muttalib juga anak Hashim dan ibunya Salma. Inyo dicintai oleh mereka dan wibawanya di hati mereka semakin besar. Setelah itu Al-Muttalib meninggal dunia, novel menyerobot dan merampas mahkota keseakan-akannya tersebut. Wah dulu nan ingin mambi mana mau novel diambil dari Abdul Muttalib juga. Itu dia lantas minta pertolongan kepada para pemuka Quraisy untuk membantunya melawannya sang paman paman juga. Namun mereka menolak. Mari berkata, kami tidak akan mencampuri urusan kamu dengan pamanmu itu. Kami tidak tahu urusan itu kan paman engkau. Akhirnya menelih beberapa untaian syair kepada paman-pamannya dari pihak ibunya, Bani An-Najjar, guna memohon bantuan mereka. Jadi pihak ibu pamannya Abu Sa'ad bin Adi bersama 80 orang pasukan penunggang kuda kemudian berangkat menuju Mekah dan singgah di Al-Bad, sebuah tempat di kota Mekah. Nah, aja itu dulu nampak si Anayo secara kowe ini. Saya mau cerita juga anak Nabi Yakub. Nabi Yakub beranak 10 mana hari. Tapi di antara Yusuf itu anak sayang dari Nabi Yakub, sehingga yang lain bingi. Enggak campaknya Nabi Yusuf ke dalam semua itu. Kan kemungkinan kanakan awak memintahnya, awak nak punya kerajaan itu kini nopel aku. Jadi paman-paman dari ibu Abdul Muttalib juga datang, maka disambutlah di Abdul Muttalib yang langsung bertutur kepada paman-pamannya yang membawa tentara juga. Silakan mampir ke rumah dulu, datang ke rumah wahai paman. Pamannya jawab, demi Allah aku tidak akan mampir hingga bertemu dengan novel. Dan tak akan naik dulu sebelum kamu yang novel. Keluarga atau paman dari ibunya. Lantas dia mendatanginya dan mencegatnya yang ketika itu sedang duduk-duduk di dekat Hijr Ismail. Hijr Ismail itu ke Ka'bah dan mencegatnya yang ketika itu sedang duduk di dekat Hijr Ismail bersama para sesepuh Quraisy. Ada namanya Abu Sa'ad langsung menghunus pedangnya seraya mengancam, demi Rabb rumah ini atau Ka'bah, jika engkau tidak mengembalikan kekuasaan kepada keponakanmu, maka aku akan menancapkan pedang ini ke tubuhmu. Kecil Sa'ad paman Abdul Muttalib dan dari pihak ibumu juga. Demi Allah, kalau tidak akhirnya kekuasaannya kamu Talib lokek pedangnya ke kau ke novel. Banyak novel ini aku serahkan kembali kepadanya. Aku seorang dia ke Abdul Muttalib. Kece novel juga disaksikan oleh para 10 Quraisy tersebut. Kemudian barulah dia mampir ke rumah Abdul Muttalib dan tinggal di sana selama 3 hari. Salma di situ loh dia melakukan umrah ala kaum Quraisy terdahulu sebelum kedatangan Islam. Kemudian baru pulangnya ke Madinah.
Jadi ajaa umrah atau haji tawaf dari Ka'bah anda sebelum Islam tidak baju jidah kan itu. Nah, bila itu dia orang paman Abdul Muttalib juga nan datang dari Madinah. Sudahnya haji umrah kami bagi lihat ke Madinah. Setelah kekuasaan dia pergi lihat di novel keponakannya Abdul Muttalib. Jadi ada dosanya nak menolongnya. Bantu akan buat. Tapi di dalam itu dia ada ujiannya nampak. Jadi setiap tahun itu ada ujiannya. Kalau nak godang palu, boleh kau jo. Lobia kata gini dia ujian lobby. Payah datang. Atau main subuh, ujiannya kita lagi ni. Palu godang. Sampai subuh ibadah jemaah, semua jom ibadah semalam itu Nabi. Tapi boleh sana main tahajud. Mulai dari sembahyang tahajud sampai main sunat sebelum subuh itu golong-golong sampai lo. Kalau sunat sebelum subuh lebih ancak dari dunia dan isi Nabi. Aja itu nak kebahagiaannya dari Allah SWT di akhirat. Jadi Abdul Muttalib itu ditehejo di novel. Tapi Allah SWT memberi rencana lain untuk menetapkan Abdul Muttalib jadi raja di Mekah. Nah di suaranya dia pamannya Al-Muttalib. Jadi Bapak agilah setengah soleh. Mudah-mudahan dapat ada awak mau utama mau coba-coba. Ini perlu aku pun aja ya. Ini untuk penutupnya Ibu Abdul Muttalib ya ke ada 10 putranya. 10 putra Abdul Muttalib. Anak Rusinya lain dulu 6. Jadi orang boleh anak Abdul Muttalib itu. Mana boleh nak. Siapa anak-anak jantan Al Haris, Az-Zubair, Abu Talib, Abdullah, Hamzah, Abu Lahab, Al-Khaidab, Al-Mukawwam, Safwan, Al-Abbas. Jadi Abu Lahab juga belum tali ubah gitu. Itu kecil paman Nabi jo ya. Ini mau jinyo, nama yang inyo, nama jinyo, keluarga inyo ya. Ini payah yo keluarga kadang-kadang ya. Kalau tak pandai-pandai tak ada lemo kamu lah. Payah ya, beribu. Adapun putrinya berjumlah 6 orang. Yang pertama Ummul Hakim. Ummul Hakim juga ibu si Hakim. Kini kan aja itu bilang ke nama anaknya Abdullah, Abu Abdullah. Contoh awak atau ada nama anak awak Zulfa, jadi Abu Zulfa. Kalau siko Ummu Hakim, saya nama Ummu Hakim anda sini kau atau Al-Baida, artinya si putih. Jadi Ummu Hakim juga namanya Al-Baida apa? Yang kedua Barrah, yang ketiga Atikah, yang keempat Sofiah, yang kelima Arwa, yang keenam Umaymah. Jadi baca dalam masalah talqin di dalam kitab
Nazhatul Majalis, Nabi pernah mentalkinkan anak pamannya ke Sofiah katanya meninggal. Ya Nabi lah datang ke buahnya, maka ditalkinkan